PT Wijaya Karya Bangun Gedung Tbk mencatatkan pertumbuhan signifikan dalam perlahan proyek baru hingga pertengahan tahun ini. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk membukukan raihan kontrak baru sebesar Rp775 miliar hingga Agustus 2026. Pencapaian emiten BUMN konstruksi ini melesat tajam 568% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. PT Wijaya Karya Bangun Gedung Tbk mencatatkan pertumbuhan signifikan dalam perlahan proyek baru hingga pertengahan tahun ini, di mana perseroan raih kontrak baru senilai Rp775 miliar. Perolehan tersebut melesat 568% jika dibandingkan dengan pencapaian periode tahun lalu yang sebesar Rp116 miliar. Kinerja penyerapan kontrak baru perseroan ditopang secara mayoritas oleh proyek pemerintah sebesar 83% serta BUMN 17%. Berdasarkan tipologi proyek, fasilitas publik menjadi penyumbang terbesar yakni 63% dan residensial 37%. Sejumlah proyek utama yang meliputi Huntara Aceh Tamiang, Sekolah Garuda Kaltara, hingga pembangunan rumah sakit di Kalimantan Selatan. Dari sisi kesehatan fundamental, perseroan mencatatkan rasio utang terhadap ekuitas atau DER yang sangat aman di angka 0,98 kali. Beban keuangan perseroan tergolong minim mengingat rasio utang berbunga berada pada level rendah 0,07 kali. Selain itu, perseroan tidak memiliki utang, obligasi maupun sukuk sehingga memiliki fleksibilitas tinggi dalam pendanaan modal kerja. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, PT Wintermar Offshore Marine Tbk menerbitkan jaminan perusahaan senilai $12 juta untuk memfasilitasi kredit entitas anak usahanya. Ya, langkah emiten berkode WINS ini bertujuan mendukung refinancing kapal dan modal kerja. PT Wintermar Offshore Marine Tbk resmi memberikan jaminan perusahaan untuk memperkuat pendanaan entitas anaknya. Berdasarkan keterbukaan informasinya, penjaminan kredit senilai $12 juta ini ditujukan kepada PT Bank Shinhan Indonesia. Transaksi tersebut menjadi syarat utama dalam penyaluran fasilitas kredit kepada anak usahanya yakni PT Wintermar. Corporate Secretary Wintermar Nelly Layanto menjelaskan bahwa penjaminan tersebut digunakan untuk pembiayaan kembali atau refinancing armada kapal perseroan. Selain memperkuat struktur pendanaan armada, pinjaman dari Bank Shinhan Indonesia ini juga dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Langkah ini diambil guna menjaga kelancaran operasional perseroan di sektor pendukung migas lepas pantai. Merujuk pada ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf E PUJK 42 tahun 2020, transaksi jaminan keperbankan ini tidak memerlukan penilaian independen dari KJPP. Manajemen menegaskan transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan serta seluruh fakta material telah diungkapkan secara transparan. Adapun PT Wintermar merupakan entitas anak strategis yang dikuasai WINS dengan posisi kepemilikan saham melampaui 99%. Berbagai sumber untuk ID Action. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk menyetujui pembagian dividen interim tahun buku 2026 sebesar Rp100 per saham. Ya, total nilai dividen yang dialokasikan emiten berkode CMRY ini mencapai Rp793,46 miliar. PT Cisarua Mountain Dairy Tbk membagikan dividen interim tahun buku 2026 kepada para pemegang sahamnya. Berdasarkan hasil keputusan rapat umum pemegang saham tahunan pada Rabu 26 Agustus 2026, perseroan sepakat membagikan dividen Rp100 per saham. Total nilai dividen tunai yang disalurkan produsen produk olahan susu merek Cimori ini mencapai Rp793,46 miliar. Besaran dividen tersebut setara 67,8% dari laba bersih entitas induk semester 1 2026 yang mencapai Rp1,17 triliun. Kinerja keuangan perseroan juga didukung oleh saldo laba ditahan yang belum dibatasi penggunaannya sebesar Rp3,33 triliun. Sementara itu, total ekuitas perseroan hingga pertengahan tahun ini tercatat menguat di angka Rp7,16 triliun. Dividen akan disalurkan kepada investor yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada 7 September 2026. Berdasarkan jadwal perseroan, kam dividen di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 3 September 2026.
diikuti ex-dividen pada 4 September 2026. Selanjutnya seluruh proses pencairan dana dividen akan disalurkan secara serentak pada 18 September 2026. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Bursa Efek Indonesia memberikan sanksi kepada 106 perusahaan tercatat atau emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan interim hingga 31 Juli 2026. Bursa Efek Indonesia menegaskan akan terus menegakkan aturan bagi perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan interim. Bursa Efek Indonesia memberikan sanksi peringatan tertulis kepada 106 perusahaan tercatat atau emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan interim hingga 31 Juli 2026. Berdasarkan keterbukaan informasi, Bursa Efek Indonesia menyampaikan akan terus memonitor dan menegakkan aturan bagi perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim emiten tersebut tidak ditelaah secara terbatas dan tidak diaudit oleh akuntan publik. Bursa Efek Indonesia mencatat sebanyak 956 emiten wajib menyampaikan laporan keuangan interim per 30 Juni 2026. Sementara itu, sebanyak 6 emiten dinyatakan berbeda tahun buku, serta 50 efek dan emiten tidak wajib laporan keuangan interim per 30 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, terdapat 106 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan hingga Jumat 31 Juli 2026. Sebanyak 53 emiten akan menyampaikan laporan keuangan interim per 30 Juni 2026 yang ditelah secara terbatas oleh akuntan publik, dan 40 perusahaan tercatat akan menyampaikan laporan keuangan per 30 Juni 2026 yang diaudit oleh akuntan publik. Adapun ratusan emiten yang belum melakukan penyampaian laporan keuangan interim per 30 Juni 2026 bergerak di sejumlah bidang usaha mulai dari makanan, minuman, properti, energi, media, dan lain-lain. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Inflasi Amerika Serikat tercatat tetap tinggi pada Juli 2026 menunjukkan tekanan harga yang masih sulit mereda dan berpotensi memperumit perdebatan The Fed mengenai arah suku bunga. Berdasarkan data Departemen Perdagangan Amerika Serikat, Personal Consumption Expenditures Price Index naik 3,7% secara tahunan pada Juli lalu. Inflasi Amerika Serikat tetap tinggi pada Juli 2026, menunjukkan tekanan harga masih sulit mereda dan berpotensi memperumit perdebatan Federal Reserve mengenai arah suku bunga. Berdasarkan data Bureau of Economic Analysis Departemen Perdagangan yang dirilis Rabu, Personal Consumption Expenditure Price Index naik 3,7% secara tahunan pada Juli. Angka tersebut sama dengan pertumbuhan pada Juni dan lebih tinggi dari perkiraan ekonom dalam jejak pendapat Reuters sebesar 3,6%. Dengan demikian, inflasi PC masih berada di atas target The Fed sebesar 2% selama 65 bulan berturut-turut. Secara bulanan, indeks PCE meningkat 0,2% pada Juli, berbalik dari penurunan 0,1% pada Juni. Penurunan pada Juni sebelumnya merupakan kontraksi bulanan terlemah sejak April 2020. Inflasi PCE sebelumnya melonjak hingga 4,1% pada Mei, yang tertinggi dalam 3 tahun, setelah Perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran pada akhir Februari, mendorong harga energi dan mengganggu sekitar 1/5 pasokan minyak global. 6 bulan setelah konflik tersebut dimulai, situasi belum sepenuhnya terselesaikan. Namun intensitas serangan telah menurun dan harga minyak serta tekanan inflasi yang ditimbulkan telah turun dari level tertinggi pada pertengahan musim semi. Berbagai sumber untuk IDX Channel.